kegiatan perayaan lepas sambut Tahun Baru 2024 dalam nuansa orang Hugula di Kapela Santo Yohanes Sogonima, Paroki Kristus Gembala Kita Pugima, Dekenat Pegunungan Tengah, Keuskupan Jayapura. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 10 Januari 2024. Ini dasar pemikirannya adalah antara lain, selama ini kami melakukan perayaan lepas sambut itu selalu mengikuti nuansa orang dari Eropa atau semacam itu. Jadi kami berusaha menyambut tahun baru ini dalam nuansa orang Hugula, terutama dalam aliansi orang Itlahi Sage ini. Kaya atiwangat atinen ayun nasalaknya pasalaya nyawut himelawaso niat napuri sekolah lasang ke doawat kesehatan nyo oke wakanan bat no owat kenap ilile atau owat ekonomi asik sepuluh nyewe hak nasi kosasi itu wene wan wene owak 5 megawatt. Sudah itu hasil rekomendasi atanya ormi panitia sunata harus yang kan atau mahari wa homat ma ala watnya maka Yesus watnya maka Itu jadi kami mau sambut dengan beragam kegiatan, antara lain misa pembukaan, seminar sehari, fokus grup diskusi atau FGD. Lalu kita telah merumuskan hasil seminar dan FGD, kemudian diakhiri dengan misa penutupan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini pertama memperkuat basis gereja Katolik. Memperkuat basis gereja Katolik dari beberapa aspek. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi, keempat kebudayaan, kelima perempuan, keenam tanah adat. Target pencapaian kami bahwa ke depan gereja ini semakin kokoh berakar karena basis manusia itu sudah siap. Makanya dalam kegiatan kemarin kami ada dorong temanya itu membangun gereja manusia mandiri. Kami ingin mengutamakan manusia yang putus sekolah, manusia yang terluka, manusia yang sakit, menderita, manusia yang nganggur, manusia yang putus asa, manusia yang terabaikan, manusia yang susah, manusia yang sedang membutuhkan. Itu merupakan fakta gereja manusia yang saat ini membutuhkan perhatian dari kita sekalian. Jadi kami mau mengutamakan itu ketimbang membangun gereja gedung fisik. Pembangunan gereja gedung fisik itu kami merasa tidak terlalu penting, tidak terlalu mendesak untuk kita memprioritaskan dalam hierarki gereja Katolik, tapi juga gereja yang lain. Yang paling dibutuhkan hari ini adalah membangun gereja manusia, agar gereja manusia itu kokoh di atas tanah sendiri. Itu tujuan paling utama. Sebagai bentuk upaya, gereja manusia itu harus benar-benar mandiri ketika umat ini potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh orang ini, kita mampu memprovokasi secara positif, lalu mendorong mereka, umat punya pendapatan yang baik, lalu membangun gereja manusia yang putus sekolah, punya anak-anak yang putus sekolah, nganggur segala macam ini, kita biayai mereka supaya sekolah, mereka semua sekolah. Sampai detik ini saja kami di sini 120
7 orang itu tidak tahu membaca. Masih banyak orang. Dari 80 anak di bawah umur, sekitar 64 orang itu belum tahu baca. Ini fakta. Dari hasil diskusi dan FGD ini kami sudah temukan itu. Data-data sekarang sudah ada di tangan kami. Kami akan kasih kepada pihak paroki, dekanat dan keuskupan supaya mempertimbangkan. Kami mau sampaikan kepada para uskup, para dekan, para pastor, tokoh-tokoh Katolik di tanah Papua, khususnya di Keuskupan Jayapura ini, supaya mengajak umat, meyakinkan umat, mengarahkan umat untuk membangun gereja manusia dulu. Jangan kita membangun gereja fisik yang tidak ada jaminan untuk orang bawa masuk di sorga. Selama kegiatan ini menurut saya cukup besar, tapi partisipasi umat atau orang-orang di kampung ini cukup sedikit. Tapi tidak terlalu berpengaruh juga. Yang paling penting adalah beberapa orang yang hadir kami telah membahas. Ini kegiatan sederhana luar biasa, partisipasi umat di sini sudah luar biasa sampai mereka bunuh sumbang uang sampai 160-an juta, sampai sekitar hampir 10 ekor, sesuatu yang di luar dugaan ya. Tamu dari Keuskupan Manokwari Sorong, dari Asmat, Merauke, dari Jayapura, dari Timika, semua datang ke sini menyaksikan perayaan ini. Pesan saya, mari kita sama-sama mendorong orientasi gereja pastoral, orientasi gereja Katolik ini pada aspek yang strategis. Terutama kita membangun gereja manusia dulu, mempersiapkan jalan untuk generasi penerus masa depan gereja. Itu. Kita selamatkan generasi penerus yang terlibat dalam obat-obatan terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, sampai kehilangan nyawa ini dalam usia yang produktif. Gereja manusia macam ini yang kita harus selamatkan. Saya harap para imam maupun tokoh-tokoh Katolik kita kerjasama semua untuk memperkuat basis gereja Katolik di tanah Papua. Teman-teman dari Protestan juga ada, dari Kimi di atas turun, GKI juga sebagian datang, dari Baptis juga, dari Gidi juga sebagian ada. Partisipasinya ada. Semangat umat luar biasa, siang malam ini kerja dari pertengahan tahun kemarin, tapi kerja full. Mereka sudah membangun full, apa pondok, bikin kebun, hasil kerajinan tangan, misalnya gelang apa semua mereka sudah siapkan dengan harga murah ya, yang kemarin melakukan pasar murah itu. Madu yang misalnya biasa jual 300.000, 500.000, mereka jual 100 dan 50. Sayur yang 20, 10.000 jual dengan harga 5.000 semua, bawang kah, buncis kah, kol kah, sawi kah, semua harga murah. Ini di samping itu kami menunjukkan untuk melakukan festival pangan lokal dalam ruang lingkup gereja. OMK luar biasa. OMK di sini kompak, mereka sudah bikin pagar, bikin kebun di sana. Angkat kayu, apa segala macam ini. Mereka sangat aktif sekali. Saya bangga sekali karena perayaan misa saja kami gunakan, tata perayaannya itu kami susun sendiri dalam bahasa kami. Selebihnya ya, sebagian juga ada macam perayaan Ekaristi itu ada bahasa Indonesia, tapi selebihnya itu kami menggunakan bahasa Hugula, dialek aliansi dari Italisasi ini. Terus busana tradisional, kami memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan nuansa orang Hugula ini. Pakai kotika, pakai sali, busana yang lain di kepala. Itu sangat menyenangkan sekali. Kegiatan perayaan macam ini kami akan lakukan setiap tahun. Bulan Januari, minggu pertama kami akan selalu melakukan kegiatan kayak begini. Dan tahun besok juga pasti akan lakukan.
Terima kasih, saya Pastor Usama Yulianus Freddy Pawika. Saya ada di tempat ini, di Kapela Santo Yohanes Jogonima, mengikuti kegiatan seminar dan FGD berhubung dengan masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, dan tanah adat. Saya mengikuti dinamika dari awal hingga hari ini, tanggal 10 Januari 2024. Saya melihat antusias umat, baik yang ada di Kapela Santo Yohanes Jogonima maupun juga dari tetangga Kimi, Katolik, dan juga GKI ikut terlibat. Ini berbicara tentang hal-hal yang sering selama ini kita gumuli bersama. Sehingga saya melihatnya sangat positif, antusias masyarakat atau umat yang ada di tempat ini, di distrik Itlap Sage. Sehingga ke depan kegiatan seperti ini terus berlanjut untuk mengantisipasi, memberikan edukasi tentang pendidikan, betapa pentingnya pendidikan, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang ekonomi, edukasi tentang perempuan, dan juga edukasi tentang tanah adat. 5 hal poin penting ini kita bergumul dan melahirkan rekomendasi yang akan kami berikan kepada pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Jayapura sebagai rekomendasi pastoral. Ya, pesan untuk adik-adik OMK, anak-anak OMK, mereka adalah harapan gereja, harapan keluarga, harapan masyarakat di Keuskupan Jayapura, dan khususnya kami di Kenat Pegunungan Tengah Jaya Wijaya, dan lebih istimewa kami di Paroki Kus Gembala Pugima dan juga di Kering Jogonima. Harapannya anak-anak muda dengan edukasi tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, dan tanah adat, mudah-mudahan memperoleh sedikit gambaran umum bahwa kami bertanggung jawab mengantisipasi hal-hal buruk. Terutama hari ini kita bisa lihat peredaran ganja di kampung-kampung Wamena ini terlalu banyak. Mabuk. Ini menjadi satu masalah yang amat serius. Kami khawatir sehingga memberikan edukasi yang baik kepada mereka agar mereka punya pemahaman yang utuh. Sehingga dengan edukasi betapa pentingnya kesehatan ini mereka menyadari. Dan juga berhubung dengan ekonomi. Mereka harus menjadi pelaku ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Aksi pembangunan manusia anak sekolah sikawat nopo alep 5 kali hatusi kau mulai hasuni duk adiri omka bapalak mamalak minum jak kesepakatan hatam tenit ala baik hati bakal aksi hatlong luar jak kesepakatan haro. Terus adik-adik omka kegiatan yang dari pertemuan awal terakhir titik jiwa haro ya ke Allah tawa adik-adik omka ya ayatnya ti daruiba wah Nama Francisco Alwin, saya dari Sorong, wakilan Keuskupan Manokwari Sorong, mengikuti kegiatan perayaan Tahun Baru nuansa bulan, seminar sehari membangun gereja manusia. Kegiatan seminar yang kami ikuti di kampung Jogonima, banyak persoalan yang kami ketemu, terutama dari berbagai kendala pendidikan
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang paling menonjol sekali yang umat lingkungan Jogonima alami itu jumlah pengangguran pendidikan mulai dari dasar, SD, SMP, dan SMA. Dan ini banyak masalah yang harus tentu diperhatikan dari pihak gereja, terutama Keuskupan Jayapura, untuk memperhatikan bagaimana pendidikan bagi putra putri asal Papua yang banyak mengalami kendala. Di sini tentu juga pendidikan, dan tentu juga dalam pendidikan itu juga masalah terkait dengan biaya, latar belakang ekonomi. Nah, di sini yang menjadi persoalan, makanya disitulah peningkatan untuk sumber daya manusia itu kurang. Makanya di sini juga ekonomi, potensi alam yang ada, yang sudah diberikan Tuhan Yesus, ini banyak potensi yang masyarakat miliki. Namun kurang untuk dipromosikan, untuk dijual di daerah-daerah, karena pengaruh jaringan komunikasi dari tingkat paroki, uskupan, dan gereja-gereja yang lain. Nah, ini yang menjadi harapan untuk bagaimana untuk gereja Keuskupan Jayapura untuk menindaklanjuti terkait dengan masalah soal pendidikan dan ekonomi. Dan yang terkesan yang selama kegiatan mulai selama 4 hari itu kami di sini sangat diterima dengan baik dan disambut dengan baik dari masyarakat, dan masyarakat juga senang untuk artinya kami melakukan kegiatan-kegiatan ini dan kami berkumpul bersama, dan mereka berharap artinya hasil dari seminar ini harus ada sesuatu yang harus mereka dapatkan. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya nama Nimbo dan kakak saya Upana Nimbo. Kami dari Gereja Baptis. Kami datang ke sini untuk mengikuti kegiatan dari Gereja Katolik, yaitu kegiatan membangun gereja manusia yang diadakan di Gereja Santo Yohanes Jogonima. Nah, di kegiatan ini kami ikuti dari tanggal 2 Januari sampai hari ini tepat pada 10 Januari, yang dibilang hari terakhir ya hari ini. Di situ di dalamnya pertama kami dijemput dari masyarakat setempat dengan kalau dibilang cukup luar biasa dengan gaya mereka, dengan tarian mereka, dengan hiasan mereka yang membuat kami yang datang juga bahagia sekali saat pertama datang. Itu saat pertama kami datang di tempat ini, dan hari yang berikut kami mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan penerima materi atau penerimaan materi dari berbagai perspektif, yaitu dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga tanah adat yang dipandang dari orang-orang di sekitar sini maupun di luar. Nah, setelah kami melalui kegiatan tersebut, hari yang berikut yaitu tanggal 5 sampai ke tanggal 6 kami mengadakan kegiatan FGD, yaitu kami berdiskusi dengan masyarakat setempat, dengan beberapa di dalamnya ada beberapa kelompok, yaitu yang disebut ada sub 1, sub 2, dan sub 3, sub 4. Di dalamnya kami membahas
tentang apa yang terjadi di atas tanah ini dan apa juga yang terjadi orang-orang yang masuk di tempat ini dan mereka membuat apa saja di tempat ini. Nah, dari kegiatan sepanjang kami lalui ini sepertinya cukup mengesankan. Kenapa saya bilang mengesankan? Karena benar, kami di tempat kami, ini tanah kami, tetapi kami dapat apa di tanah kami. Dan di tanah kami juga apa yang kami perbuat. Itu menjadi pertanyaan besar. Dan saya sebagai anak asli Papua, anak tanah adat, saya merasa sedih sekali karena hutan-hutan di sebelah sini, di tempat ini, hutan-hutannya sudah mulai berkurang. Dan ini nyata pohon-pohonnya sudah hijau lagi seperti dulu. Kemudian kami harus jaga bersama apapun yang terjadi di tempat ini. Kami harus jaga supaya tidak boleh ada yang mau datang melihat ataupun mau ambil apapun di atas tanah ini. Kami harus jaga bersama karena kami ini diciptakan untuk menjaga dan mengelola, bukan untuk merusak. Oke, mungkin tambahan dari saya senang sekali ikut kegiatan ini karena di sini saya jadi mengerti ternyata masalah itu bukan satu masalah saja yang kita alami kita sebagai orang Papua. Terus satu lagi yang membuat saya terkagum di mana kita di sini betul-betul saya rasa betul pas datang ikut kegiatan di sini tuh saya rasa memang saya lagi ada di sapu tanah Papua begitu sungguh-sungguh, karena dari dia punya tata ibadah sampai kegiatan-kegiatan yang lain sampai makan minum pun kita makan dari kita pun hasil sendiri seperti jadi kita tidak makan beras ataupun yang lain, kita cuma makan ubi terus bingga terus dan lain-lain. Terus sisi lain lagi tuh saya senang karena setidaknya nih kita menyadarkan orang-orang di kampung, karena kalau mau dibilang mungkin kalau memulai dari belakang itu lebih baik karena dari belakang atau dari kampung itu bisa membuat perubahan. Setidaknya di sini orang-orang semua sudah sadar karena mungkin sudah beberapa kali mereka diberikan penyadaran dan itu saya yakin pasti akan ada perubahan ke depannya. Jadi ini bisa jadi contoh yang baik, langkah yang baik untuk ke depannya untuk kampung-kampung yang lain lagi. Terus di sini juga satu hal lagi yang saya senang itu karena pemimpin di atas sudah turun langsung seperti itu, pemimpin gereja turun langsung untuk mendengarkan suara-suara rakyat begitu, rakyat atau umat. Jadi cukup sedih juga sih saat umat bilang mereka tidak bisa sekolah karena ini dan lain hal. Terus cukup maunya prihatin juga karena orang-orang tua itu mau jualan jalan jauh, tapi dengan hasil kita melakukan FGD atau fokus grup diskusi itu kita menghasilkan ide-ide bagus untuk bisa dilakukan di tempat ini. Dan puji Tuhan pada hari ini mungkin mereka sudah mulai timbang-timbang barang untuk dikirim, dan itu salah satu perubahan yang luar biasa. Saya sendiri sangat terkagum dengan kegiatan ini. Terima kasih. Di dalam kegiatan ini ada sesuatu yang unik lagi yang kami rasakan, yaitu ada basar tradisional yang diadakan oleh umat setempat, yaitu ada jualan-jualan gelang, ada jualan cincin, ada jualan noken, ada jualan tombak batu, ada jualan Dan juga ada jualan hasil-hasil bumi. Dan dari hasil-hasil bumi ini kemarin ada satu ide yang muncul, itu bagaimana kalau dari hasil-hasil bumi ini kita pasarkan ke kota atau mungkin resto-resto seperti itu, dan puji Tuhan itu sudah terjadi. Karena itu
itu satu perubahan juga yang kita rasakan saat kita datang ke sini. Terus hasil-hasil ini juga tidak diambil dari mana atau dibuat dari luar, tapi ini hasil-hasil tradisional ini dibuat oleh orang-orang setempat dan diambil dari hutan-hutan yang ada di sekitar sini. Itu bahan dasarnya yang mereka ambil. Perkenalkan, nama saya Hengki Yeimo sebagai koordinator komunitas sastra Papua, dan di samping saya adalah Perkenalan, nama saya Franky Hisage. Saya sebagai koordinator pembina Sekame yang buta huruf yang di bawah umur. kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada pengurus KRIN di Santo Yohanes Yogonima yang mana telah memberikan ruang kepada kami untuk membuka komunitas baca dan tulis Santo Yohanes Pemandi di Kapela Yogonima. Jadi pesan kami bahwa Bapak Ibu sekalian dan para sarjana maupun tamatan SMA yang ada di kampung ini untuk dapat terlibat mengajar adik-adik, bahkan mama dan bapak yang buta huruf di kampung Yogonima ini. Kedua, itu kami pesan agar supaya beberapa KRIN maupun ada gereja di tempat ini juga dapat membuka komunitas baca dan tulis untuk anak-anak, tapi juga untuk orang-orang tua yang putus sekolah maupun buta aksara. Itu pesan kami. Dan ketiga, bahwa pesan kami akan terus koordinasi, komunikasi untuk pengembangan komunitas ini baca tulis di masing-masing titik yang ada di distrik Itlai Sage ini, membantu menginisiasi komunitas baca tulis. Jadi kami pakai jalur koordinasi saja, bukan berarti cabang, karena yang akan ikut akan berpartisipasi penuh adalah anak-anak atau pengurus yang komunitas yang kami sudah dorong bersama dan kami sudah bentuk dan melaunchingnya kemarin. Sehingga dan kesan kami bahwa selama ini itu kelompok belajar ini sudah berjalan, diinisiasi oleh Bung Franky sebagai pembina kami. Namun kemarin bersama-sama kami sudah deklarasi yang nama komunitas baca tulis Yohanes Pemandi di Kapela Yogonima. Bapak Ibu yang telah melayani kami selama beberapa hari, terima kasih banyak. Wah, 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 wah. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, kawan-kawan, kakak-kakak yang ada di kampung ini. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa kami dari komunitas sastra Papua dan gerakan Papua Mengajar mempunyai visi besar bahwa tadi seperti Pak Soleh mengatakan bahwa tidak ada anak Papua yang tidak tahu membaca, tidak ada anak Papua yang tidak tahu menulis, tidak ada anak Papua yang tidak bisa sekolah. Semua harus sekolah. Kita karena tidak sekolah, makanya orang mereka tipu kita banyak. Tipu begini, mereka bawa sertifikat, misalnya mereka mau beli tanahnya
1 hektar. Tapi karena kita tidak tahu baca, mereka kasih ambil dalam kertas itu tulis 10 hektar. Kita tanda tangan. Itu mereka ambil semua. Itu fakta yang ada hari ini karena kita tidak tahu baca dan tulis. Supaya tidak terjadi di tempat ini, di kampung yang Tuhan Allah kasih kepada kita, kepada Bapak Ibu. Tuhan titip alam ini melalui leluhur yang Bapak Ibu ada hingga saat ini. Supaya buta aksara yang kemarin kita bicara banyak di FGD selama 2 hari itu tidak boleh lagi ada ke depan. Begitu. Anak Papua harus semua sekolah. Minimal tahu membaca dan menulis. Itu hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Terlebih khusus kita orang Papua. Mereka bilang kita bodoh, kita miskin. Itu bisa kita ubah. Yang penting kita mau menggerakkan sekolah-sekolah alternatif. Kalau di sekolah kita belajar 2 jam, di luar kita tambah 4 jam. Pasti kita bisa. Membaca, menulis pasti kita bisa. Itu kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan selama kami bergumul. Kami berpikir bagaimana solusi supaya orang Papua bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis dalam pikiran kami, konsep kami. Itu bukan orang luar yang datang mengajar ke kami, tapi kakak-kakak sarjana yang sudah ada di kampung ini. Bapak-bapak yang bisa membaca, mama-mama yang bisa membaca, itu wajib mengajar kepada anak-anak atau siapapun yang tidak bisa membaca menulis. Begitu, kita tidak punya uang, kita sarjana kalau sudah selesai pulang kampung tidak punya uang. Yang kita punya adalah ilmu pengetahuan. Itu yang kita bisa bagi ke Bapak Ibu. Seperti begitu. Jadi sekolah alternatif yang akan diberkati oleh Pater hari ini, saya harap supaya kakak-kakak, bapak-bapak atau mama-mama yang bisa membaca bisa berkontribusi. Bapak-bapak yang tahu budaya bisa mengajar budaya di sekolah yang ada. Bapak-bapak, mama-mama yang bisa hanya menoken mengajar anak-anak perempuan di sekolah yang ada. Begitu. Itu hal-hal ini kita sudah lakukan di sekolah yang kita dirikan hampir di beberapa tempat di wilayah Jayapura, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiai dan Timika dan beberapa tempat lain lagi. Ini bukan sesuatu yang baru, kami sudah bertahan selama 12 tahun lebih. Kami tidak pernah minta uang ke pemerintah untuk bikin sekolah, bikin ini. Semua murni dari pikiran kita. Supaya orang Papua bisa sekolah, orang Papua bisa mendapatkan hak pendidikannya. Seperti begitu. Jadi kalau orang stigma kita bilang kita bodoh, itu perbaikinya gampang. Kita bantu, kita sesama orang Papua bantu. Mengajar, belajar. Baru kita menghadapi tantangan globalisasi yang lebih besar. Baik. Nanti yang ada ini saya akan berikan kepada pengurus yang ada di sini. Kemarin berdasarkan kesepakatan kita, sekolah alternatif yang kita akan buka di tempat ini di Kapela Santo Yohanes Yogonima. Itu nama sekolahnya Komunitas Baca Tulis Yohanes Pembaptis. Kenapa kami pilih ini? Karena Yohanes Pembaptis dia menyiapkan jalan untuk Tuhan. Pendidikan ini jalan suci menuju menghadap kepada Sang Pencipta. Sehingga kami meletakkan dan akan menyerahkan sebagai bentuk peresmian atau juga sebagai bentuk akan beroperasinya Komunitas Baca Tulis Santo Yohanes Pemandi di Yogonima. Pak Franky Sage yang nanti koordinir untuk sekolah ini. Oleh sebab itu saya mengundang Pak Franky Sage dengan salah satu siswa atau siswi
yang ada untuk saya menyerahkan show ini sebagai simbolis peresmian dan juga mulai berlakunya atau mulai berlangsungnya sekolah alternatif, sekolah sekolah baca tulis Santo Yohanes Pembaptis. Show ini ada buku di dalam. Buku ini kami akan berikan kepada salah satu pengurus dan siswi yang ada. Jadi buku ini kami berikan supaya dapat digunakan. Kenapa kami isi di dalam noken ini? Karena noken ini noken pendidikan yang sudah bocor itu yang kami jahit ulang supaya pemuda di sini jahit ulang. Itu yang kami akan serahkan sebagai simbolis kepada pengurus. Harapan saya ke depan supaya pengurus yang sudah terpilih dan sebagai anak asli di sini dapat menggerakkan komunitas baca tulis ini. Dan apabila misalnya dari tempat lain atau krim lain atau komunitas gereja yang lain mau mendorong komunitas yang komunitas baca tulis, kami siap menginisiasi, membantu untuk mendorong lahirnya komunitas-komunitas di gereja-gereja agar supaya di luar jam gereja juga ada aktivitas dari anak-anak itu sendiri terlepas dari program dan kegiatan di gereja. Karena dengan begitu anak Papua akan maju dan berkembang. Terima kasih banyak kakak atas motivasi untuk buta huruf, anak-anak yang buta huruf maupun bapak dan mama yang buta huruf. Saya harap selagi saya mampu tetap akan kita lakukan. Kami distrik Itlai Sage ini ada 3 organisasi Katolik, Kimi, DKI. Jadi saya minta kita harus kerjasama bagaimana kita mengatasi atau kita jalan untuk kerjasama. Kita harus penggerak untuk cara menulis, cara membaca yang buta huruf. Kami harap kita harus kerjasama, kakak Victor Hengki Yaimo untuk motivasi untuk kita jalan kerjasama. Saya mengucapkan syukur kepada kakak Hengki Yaimo. Saya berterima kasih, kakak hormat. Wah. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Titus Peke, anak Noken, pencetus Noken. Dari sebelum dikenal, memperkenalkan kepada publik, bahkan terdaftar di UNESCO tanggal 4 Desember. Pada kesempatan ini saya minta 4 orang mama dari sub 4, sub 3, sub 2, 1 maju ke depan sini. Mama Su, 4 orang. Kemarin sebelum saya ke sini saya sudah kirim Renstra Noken, isinya sudah bahas, sebagian besar sudah bahas, dan sebagian besar harus ke depan Mama Noken bersama anak Mama Noken lakukan tindak lanjut. Mengapa? Karena Noken ditetapkan oleh UNESCO tanggal 4 Desember 2012, 11 tahun lalu, berdasarkan hukum internasional Konvensi 2003 tentang perlindungan
warisan budaya tak benda, memenuhi kategori membutuhkan perlindungan mendesak karena Noken Papua sedang menuju kepunahan, sedang mau habis. Jadi pada hari ini tanggal 8 Januari itu awal tahun baru 2024, umat paroki Bugima Stase Kapel Santo Yohanes Jogonima, mari kita merajut, menyulam, lalu menganyam kebersamaan, kehidupan, toleransi, dan juga kerjasama yang lain untuk saling memampukan antara satu sama lain kembali ke Su. Su adalah wadah atau tempat multifungsi yang digunakan oleh orang Papua pada umumnya. Su dalam bahasa Hubula, bahasa Dani, bahasa Yali, bahasa Nduga, bahasa Ngalum, dan juga berbagai suku dari Sorong sampai Merauke, Merauke sampai Jayapura, Biak, dan Asmat sekitarnya. Ini pada hari ini tanggal 8, ini atas nama UNESCO, Lembaga Keilmuan, Pendidikan, dan Kebudayaan, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya Titus PK, pencetus gagasan ide awal, akan mengembalikan sertifikat UNESCO kepada pemiliknya, yaitu Mama Su. Mama Su adalah pemilik Noken, pemilik Su, dan pemilik nama-nama Noken yang ada di atas tanah ini. Maka dengan perantaraan nama Allah bangsa Papua, dengan tuntunan Roh Kudus, Putra Allah itu sendiri, Tuhan Yesus, saya Titus PK secara resmi serahkan kepada Mama Su, dan Mama Su kirim kepada pimpinan umat jemaat di tanah ini, di keuskupan, supaya membangun gereja manusia mandiri berbasis kepada tradisi leluhur yang turun-temurun sampai hari ini, dan hari ini dihadapkan kepada goncangan, tantangan dalam pasar maupun dalam perubahan yang lain. Supaya kita sebagai manusia berbudaya, beradat, berdikari di atas pijakan budaya kita, di atas tanah mama bunda kita, bersama Mama Su yang menari, berdoa, memohon kepada Allah supaya semua usaha, semua rencana Noken mendapat tempat yang layak, tempat yang khusus di UNESCO dalam tahun 2024 ini. Maka penyampaian saya sampai di sini. Penyampaian yang terakhir itu imam asli Papua, dalam hal ini Pastor Freddy, sudah doakan dan terus akan doakan. Maka kita sebagai umat beriman, entah dari agama manapun, entah dari suku golongan manapun, mari kita sama-sama bangkit menanam pohon Noken, warna Noken, dan juga kita terus merajut, menganyam, menyulam dalam satu kesatuan sebagai manusia Papua di atas tanah ini. Akhir kata saya, rencana strategi Noken bisa dijabarkan, bisa ditindaklanjut, bisa diolah sesuai kemampuan lokal yang ada di tanah Hubula sini maupun
di 7 wilayah adat yang lain. Tanah Hubula adalah 7 wilayah adat Lapago. Lalu 6 wilayah adat yang lain pun satu kesatuan dari Noken. Noken adalah pasar, Noken adalah budaya, Noken adalah identitas, Noken adalah diplomasi, Noken adalah politik, Noken adalah pendidikan, Noken adalah ekonomi, Noken adalah kesehatan. Semenjak lahir anak masuk dalam Noken tumbuh berotot, kuat, tegar, tidak mengenal sakit. Sekalipun di daerah di bawah kaki gunung salju abadi sampai di pegunungan Jaya-Wijaya dingin. Maka Noken adalah karya agung yang dititipkan bagi manusia Papua dan manusia Papua. Mulai tahun ini, melalui doa Mama Noken, kita sama-sama persembahkan kepada dunia, dan dunia akan menyambut Noken masuk di posisi yang strategis menjadi mitra UNESCO. Semoga Allah bangsa Papua, Putra Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus beserta kita, mari terus merajut, menganyam, menyulam untuk hidup. Sekian dan terima kasih. Hari ini tanggal 8, hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Kalau sertifikat penghargaan dunia di tangan Mama Su di wilayah adat Lapago, mulai hari ini menyaksikan tanda heran satu kepada tanda heran yang satu. Wah, 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 wah. Nggak usah napasnya, noin awat. Hari ini setelah Bapak Titus mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat adat, Noken misteri ada di dalam rahim Annau Salak, ada di mama-mama. Annau Salak menjaga setiap kami masing-masing selama 9 bulan. Menjadi kehidupan di planet bumi ini. Sesudah 9 bulan kita ada di bumi ini. Semua kehidupan kita isi dalam Noken. Hari ini pada tanggal 8 Januari 2024 saya mewakili Bunda Gereja Katolik Pastor Wisama Julianus Feli Pawika OFF akan memberikan nama komunitas kelompok Noken Su Mamama di Kapela Santo Yohanes Jogolima. Nama kelompok ini adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa kita memberikan nama ini? Nasa apa saya niteng yalu-yalu. Dari 12 rasul yang pernah membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk keselamatan semua umat manusia. Sehingga layak dan pantas Nasalah menggunakan menyandang nama kelompok perajut Noken Yohanes Pembaptis. Membangun gereja manusia yang mandiri di atas tanah leluhur ini. Sekian dan terima kasih.
Wah, 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 wah. Senang sawah. Wah, wah, wah. Terima kasih. Wah, wah, wah. Nite, nina osas, nina pase, nina pu, nina pa, tama. Lagi mau video tentang asli banget. Asli banget metere. Nir biarkan asulek. Nina pu, nina pa, tuka banget papai. Akla bete sikla, ike banget nina akla pikilam te peremonan. Yo, tak jadi buku. Duduk bisa tuh, duduk bisa tuh. Duduk bisa tuh. Setuju Alega? Ya, siap kerja. Terima kasih waktu kembali. Allah leluhur kami, Engkau ada di tempat ini, Engkau menciptakan tempat ini sejak Engkau ada dan hidup. Dan sampai hari ini kami ada dan hidup karena Engkau ada dan hidup bersama kami. Kami bersyukur bahwa beberapa hari ini kami bersama di sini mengadakan aktivitas bersama ini sebagai tanda bahwa kami terus berjalan dan hidup di tempat ini. Hadir di tempat ini berikan berkat kepada semua hajat yang ada di sini yang hidup di tempat ini. Berkati mama, bapak-bapak, anak-anak agar mereka selalu bertemu dan berkembang dalam cintamu dan mereka tampil dan hadir sebagai pembawa berkat dalam kehidupan. Berkati juga tunas-tunas ini yang akan mereka tanam dan memberi hasil bagi kehidupan mereka. Jauhkan hal-hal yang mengganggu perjalanan hidup umatmu di kampung ini, di stasi ini. Berkati pastor paroki, berkati kepala kampung, kepala distrik, siapa saja dan dengan niat maksud baik selalu ada dan hadir bersama masyarakat dan umatmu di kampung ini dengan kuat kuasamu. Kami juga berdoa bagi orang tua yang sudah meninggal. Tuhan, Kau tahu bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab yang Kau percayakan pada mereka dan Engkau telah memanggil mereka masing-masing kembali bersamamu. Ampunilah salah dan dosa dan berikan mereka tempat sesuai dengan maksud Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, orang tua kami, dan berikan berkat berlimpah atas kehidupan kami. Hadir di siang hari ini di tempat ini lewat tangan saya telah diurapi oleh gereja untuk membagi rahmat dalam kehidupan tugas dan pelayanan ini dengan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya pamit Anda semua. Saya tidak janji, tapi kalau ada waktu saya akan datang lagi di sini. Terima kasih atas penerimaan Bapak Ibu. Kita akan komunikasi lewat Bapak Ibu. Wah. Terima kasih banyak ya.
kita akan bangun komunikasi terus. Hari ini saya kembali, tapi hati pasti ada bersama Anda di tempat ini dan juga tanah Papua ini. Kita berjalan bersama, tanah ini adalah tanah kita terus berjuang bersama di kesempatan-kesempatan berikut. Semoga Tuhan yang punya tanah ini, dia selalu ada dan bersama kita, dia memberi berkat pada kita supaya kita terus berjuang untuk tanah ini. Tidak boleh membuat mereka sengsara kemudian. Salah satunya adalah jangan jual tanah. Kita semua sepakat ya? Sepakat! Kita jual tanah. Oke? Dengan itu, anak-anak ini adalah penerus dan mereka akan menikmati waktu yang akan datang setelah kita tidak ada. Stop jual tanah adat! Halo. Hai halo. Halo hai. Sekami. Siap. Sekami. Siap. Misioner. Sepasti. Misioner. Sepasti. Misioner Slik. Misioner Slik. Doa. Doa. Derma. Derma. Kurban. Kesaksian. Yes. Yes. Sepasti. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan katamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan ke katamu. Putar ke kiri, putar ke kanan. Berkeliling, berkeliling, silakan duduk. Kami Kapela Santo Yohanes Jogonima, kamu mengucapkan Selamat Hari Anak Misioner. Mari kita berdoa doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kini di hadapan-Mu telah berdiri semua putra-putri yang Kau cintai. Inilah masa depan kami di negeri Papua ini. Berkati anak-anak ini dan tempat di mana anak-anak kami akan belajar di kampung Jogonima ini. Tuhan, Engkau jaga kami semua. Saya memberkati semua anak-anak dan saudara-saudari akan menjadi penuntun mereka dengan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, matur nuwun menawa kesenasi Tuhan berkati. Nuwun. Di surga, berhadapan dengan Allah. Ini saya juga pesan kepada pastor paroki, dewan paroki ya, supaya kalau ada ini ya, ada butuh bantuan misalnya umat di wilayah 2K, di Mayogat sana kah, di Jayapura sana kah, di Kerom sana, butuh bantuan untuk berobat, kurang suara kepada kapela ini. Jalankan sumbang sukarela supaya bisa bantu. Tapi jangan sumbang untuk membangun gereja fisik yang mega mewah. Itu tidak penting, tidak ada esensinya. Oke, untuk membangun gereja manusia itu, tepuk tangan untuk OMK di sini. Sebagai wujud nyata untuk membangun gereja manusia, OMK Kapela ini sudah taruh dasar 9 juta lebih. Tadi dari aksi 5 kali. Itu besok lanjutkan. Hari ini saya taruh 1.000 rupiah di sini. Akhir tanggal 30 atau 31 atau minggu terakhir besok tetap jalankan
aksi luka dok di sini. Sepakat Pak Ketua? Ya, kita membantu kerja manusia. Target kita besok atau tahun besok, kita kasih masuk kita punya anak harus masuk di kedokteran, harus masuk di keguruan, harus masuk di pertambangan, harus masuk di teknik. Kami masih krisis pendidikan. Pastor Freddy sudah bilang, saya minta anak di TMT. Jangan pikir pastor itu tidak bisa kawin. Siapa yang bilang? Itu tipu-tipu. Kasih masuk dulu, nanti Tuhan yang atur dalam proses. Panitia, tepuk tangan dulu untuk panitia. Panitia sudah taruh dasar uang dasar RP 3 juta rupiah. Ada orang nanti akan sumbang 1.000 rupiah untuk membangun yayasan pendidikan dan ekonomi. Apa Ibu sudah siap kerja kan? Yang putus-putus sekolah baru kawin, yang punya anak itu jangan takut, Tuhan Allah tidak larang untuk kau lanjut kuliah, kau lanjut sekolah, kau lanjut besok, kau lanjut besok, kau lanjut besok. Undang-undang tidak melarang kau untuk melanjutkan sekolah. Kau punya hak untuk mendapatkan hak pendidikan sejak kau lahir dari rahim ibu. Kau punya hak itu bisa dihapuskan oleh Allah ketika Dia panggil kau kembali. Manusia siapapun tidak punya hak untuk menjadi sekolah. Terus yang berikut untuk tanah kembali. Umat Kapela Santo Yohanes Jogonima atau umat dari mana saja, kau yang jual tanah tidak boleh kasih lahir anak, tidak boleh kau kawin, tidak boleh kau tidak usah baku naik dengan perempuan. Kau kalau kawin dengan, kau kalau mau jual tanah, stop kawin. Kau akan menjadi orang keluarga yang akan terkutuk di dunia ini. Kau akan terkutuk di hadapan Allah di surga. Stop jual tanah, stop jual hutan. Kapela Santo Yohanes Jogonima ini, kalau tambah dengan Santo Yohanes Pembaptis, itu dia punya semangatnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Toh kita mempersiapkan jalan untuk generasi penerus untuk kapela ini, paroki ini, gereja ini, tanah ini. Stop membeda-bedakan agama kah, kau Katolik yang kafir kah, kau Kimi yang kafir kah, kau yang paling dekat dengan Tuhan kah. Stop! Hubungan keluarga sebagai orang Islam sama orang Papua itu jauh lebih penting ketimbang kita mengutamakan prinsip ego sekat-sekat itu tidak penting. So, untuk membangun gereja manusia, siapapun kau, mari kita jalan sama-sama. Tidak penting untuk kita saling menjatuhkan. Tidak ada waktu untuk kita berdebat hal-hal yang tidak penting. Mari kita berjalan bersama. Terima kasih. Selamat sore semua. Wah. Terima kasih. Saya Madara Sisa Gedot, pengurus LAM. Terima kasih. Gereja pembangunan manusia juga di masalah yang ini perbawaan Allah. Nik baru ke satu atau baru bukan ini kaget dari Natalis kaget. Terima kasih. Kaget. Mari uang 9 juta sekian dari Dewan Ngore. Anu klase tidak terlepas juga, tetap dari belakang tetap mendorong ketua, sekretaris, bendahara berdiri. Terima kasih. Dengan anggota rombongan namanya Onta, berdiri semua saya bilang. Berdiri semua yang ada di belakang baru. Mari saya panggil, mari. Mari Onta. Kamu jangan kejar. Mari.
Sekali dari Bapak Abdul Pratia, ayo Bapak. Maju, saya bilang maju. Jangan kemari. Mari. Terima kasih Narmi. Ayo kasih Noren. Ayo ya pakai nakan ya. Kita semburu betul ya kalau. Nah, kita tinggal berkata apa yang kita lagi. Ini. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Waktu kembalikan. Baik, selamat siang semua. Baik, kau sawan lek tapi untuk ja pamerna suruh hat lang jo beri kerhat lang umbat hat lang masyarakat lang antuan ay wat napi kawalu yang kedua Bapak Titus PG ya alat masuk antuan ay wat napi apa wah dijasa bentar nokalasi pula sonwa nyamra sonwa jadi lasang nyokorat na bagaimana nyokorat na Bapak Titus PG na najak kasana lokenit jaho bawa yang nasi tuan ay wat napi bawa wah Ijablah hat lawa jaga sunwa jasa tamla sunwa tuan ayo hit homelek aplek ya beria kera hat lawa tuan ay wajib lagat tema umar waduh wah baik ya umat semua kera saja semua sampai awal sampai jatuh sampai bertanya hat laskan tuan yang aja lu kayak wajib lihat semua umat waduh anak usaha oleh kabarnya sampai sini saja waktu dikembalikan wah marna berapa pakai sedang selamat siang semua. OMK 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 Bongkar Mamalak Nyaklah pikilah pakai salah dialog sebelumnya minta maaf. Bapak ya wakar noko ni nakla pikilah mete hit nyakla pikilah mete nakla pikilah mete an yakin natin ni te ni naksa ni no pase ni napu ni no pa tama nokan jiwa asli jiwa metere nirbiarkan asulek ni napuri no pa tuka baka papai akla bete sikla ke baka ni nakla pikilam te peremonan yo tajilia buku ya buah susah setuju alega ya siap kerja. Dia atur noho, kalau sudah buat noho langsung nanti. Dari satu hari semua, sampai dari bukakan, sasalo, sunikawa, sampai komisa, sampai komisake, sikan atas, sikan bawah, ya kekuatan tuh ini kurang sudah kalau atur noho, pasaran noho nanti. RP 1 juta
297.000. Wah. 60%. Wah. Uang ini dari beberapa kapela, Sikan 1, 2, Dukaken Sasaro, Jomanima, Gereja Kimi Tomisa, Sumenikama dan Gereja KKI Tomisa dan Kapela Kimisake. Ini sumbangan sukarela untuk membangun kuburan Agustinus Kabes. Dari Wamena kita akan pindah ke tempat Juwika. Terima kasih banyak untuk atas sumbangan ini. Sama-sama. Wah. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman Indonesia ini karena ada kerja pemerintah bahwa ini kembali dari tangan hukum. Tepuk tangan. Wah.